Oke, baiklah, mari kita pelajari tentang menggambar model. Di mana di sini, ya, di sini ada konsep dan prosedur menggambar model, di mana diawali dengan pengertian dari model tersebut. Menggambar model adalah merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model tersebut. Di mana kalau kita mau menggambar model atau menggambar objek itu, kita harus menyusun atau meletakkan, atau sebelumnya kita tentukan dulu. Kita mau menggambar modelnya apa? Contoh, kalau seandainya kita mau buat gambar apel dan umpamanya ada piring di situ, maka kita tentukan, kita letakkan, kita susun sedemikian rupa, baru kita tentukan nanti letak pencahayaannya, ya, apakah sudah bagus, ya. Baru nanti kita membuat atau mensketsa, ya, mensketsa atau menggambar awal dalam menggambar model. Di sini katanya menggambar model atau alam benda menuntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Model gambar sebaiknya diletakkan sesuai jarak pengamatan mata kita, yaitu tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat, di mana posisinya, ya, bisa kita amati atau kita lebih fokus dalam melihat benda atau model tersebut. Ya, di sini katanya prinsip-prinsip menggambar model. Ada yang tahu prinsip-prinsip menggambar model? Ada? Nada saja? Oke. Ya, prinsip-prinsip menggambar ini ada 4, ya. Yang pertama ada komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Di mana komposisi ini mempunyai ada 3 komposisi. Komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu komposisi. Komposisi simetris. Ya, bisa dilihat katanya, ya kan? Dimana katanya komposisi simetris ialah objek gambar yang diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan yang sama dalam bentuk dan ukuran. Coba lihat, di sini ada gambarnya, ya. Anggap saja ini adalah benda-benda tersebut, di mana dari katanya antara kiri dan kanan itu posisinya sama, dan juga bentuk dan ukurannya sama. Bentuknya sama-sama lingkaran, ya kan? Ukurannya juga sama, tidak ada yang lebih besar atau yang lebih kecil. Semuanya sama dalam susunan yang juga beraturan. Posisinya ini antara sebelah kiri dan kanan itu sama, tidak ada yang berlebih atau yang kurang. Yang kedua ada komposisi asimetris. Ini
gambar yang kedua, di mana gambar kedua ini sama-sama tempat air minum ya, teko. Tetapi di sini ada perbandingan baik itu ukuran maupun tingginya, ya kan? Ukuran ada di sini besar, ya kan? Situ kecil, di sini pendek, di situ panjang atau tinggi. Tetapi dalam hal proporsi dia harus menyesuaikan tempat atau posisinya itu sesuai yang dia harmonis dia, dimana kalau seandainya dia itu pendek, ya kan, dia harus di depan, baru nanti yang tinggi di belakang. Kemudian ada yang bagian ketiga, keseimbangan. Keseimbangan yaitu kecocokan atau keselarasan dari objek gambar dan dengan bidang gambar dengan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan ini bisa didapatkan melalui pembuatan skala, pemberian efek, perspektif dari objek gambar dengan sudut menggambar. Coba lihat dulu gambar ini. Ya, di sini ada beberapa benda atau model, di mana ada di sini perbandingan gambar. Ya, di sini ada tinggi, ini sebelahnya tinggi ya, di tengah-tengah yang tinggi diletakkan. Kemudian jika ada dua model gambar yang posisi atau ukuran dan tingginya itu sama, maka diletakkan antara sebelah kiri dan kanan. Yang tinggi itu diletakkan di bagian tengah. Ya, seperti ini ada gambarnya. Makanya ada keseimbangan, ya, keseimbangan di sini, di mana sebelah kiri dan kanan itu sama-sama tingginya. Kemudian untuk ukuran atau model yang lebih tinggi dia diletakkan di bagian tengah. Beda ya sama yang tadi proporsi. Kalau dia proporsi, untuk tadi model yang lebih tinggi dia diletakkan di bagian belakang, lebih belakang lagi dia. Dan ya, yang keempat tadi ada kesatuan. Kesatuan adalah keserasian pada pengaturan objek gambar. Ya, pengaturan yang baik akan memberikan kesan pada gambar yang dihasilkan karena adanya dukungan kedalaman dan penempatan antar objek yang baik. Ya, ini ada gambar, ya kan? Di sini ada katanya cangkir atau gelas, ada piringnya. Ini ada gambar jeruk dan sini ada teko tempat air minum. Katanya sini tadi keserasian dan pengaturan objek gambar. Ya, di sini keserasian ini maksudnya dalam model atau gambar tersebut ada saling berhubungan atau keterkaitan. Contoh kalau seandainya ini ada gelas, berarti harus ada apanya? Ya, ada tempat air minumnya atau tekonya. Kemudian apanya lagi? Ya, ada piring tempat gelasnya tersebut. Kemudian kalau seandainya sudah ada minum, berarti harus kita, ya, ini ada makan buah, ya kan? Apakah harus buah? Apakah harus atau tidak bisa yang lain? Boleh. Kalau seandainya mau, ya kan? Entah dibuat ini ikan, tapi kalau seandainya ikan harus ada piring lagi. Jadi ini kalau seandainya sudah ada seperti ini, di mana kan sini sudah ada piring nih, berarti kita harus mencari benda atau model yang dia tidak harus pakai entah piring lagi, ya kan? Umpamanya ini buah. Atau nanti kita buat apa? Kalau seandainya ada yang tahu, ya kan? Bisa juga di komen kalau seandainya di sini tidak harus buah, mau apa untuk buat atau nanti buat, ya kan? Ya. Oke, ini unsur-unsur menggambar model. Ya, ada 5 unsurnya ya. Yang pertama di sini ada menunjukkan garis. Ya, garis ini baik itu garis arsiran yang tipis maupun yang tebal. Kemudian ada bentuk. Ini bentuk, maksudnya bentuk buah ini. Gelap terang ini biasanya gelap terang ini masuk ke bayangan gambar tersebut. Kalau kita membuat gambar yang kan ada cahaya, biasanya ada bayangan model atau gambar tersebut. Kemudian tekstur di sini ada gambar apel, ya kan? Teksturnya apakah ada licin,
bidang. Bidang di sini ya kan, dia menuju ke bagian apa di sini? Kalau ini tadi gambar apel, ini apa? Tempat atau wadahnya ya, bidangnya. Oke, berarti unsur untuk menggambar model tadi ada 5. Yang pertama ada garis, bentuk, ya kan? Bidang, gelap terang, dan tekstur. Alat dan bahan menggambar model ya. Kelas 7 ya kan, kita juga sudah bahas untuk menggambar. Alat dan bahannya sama ya. Alat-alatnya di sini ada pensil, ada penghapus, pensil warna, kertas. Kertas ini bukan termasuk bagian alat, tapi dia bahan atau bagian dari media. Beda ya. Alat itu termasuk yang ini, ada pensil, penghapus, pensil warna, krayon, dan cat cair. Kalau katanya kertas, dia masuk ke bagian bahan atau medianya. Ya. Seperti yang kelas 7 yang lalu, kita sudah bahas, untuk bagian pensil ini juga kita bagi ya kan. Ada pensil H, ada pensil B, ya kan? Di sini kalau kita zoomkan di sini sebenarnya ada bacanya di sini pensil HB, di mana dia bagian masuk ke bagian tengah ya. Tidak H dan tidak B. Apa sih perbedaannya? Kalau masih ingat ya kan, yang kemarin itu di kelas 7 sudah saya jelaskan ya, perbandingan dari pensil H dan pensil B. Kalau pensil H dia teksturnya keras ya kan, bisa dipakai untuk sketsa awal gambar ya kan. Kalau dia B, dia teksturnya lebih lunak dan lebih hitam dibandingkan yang H. Begitu juga yang ini, krayon. Kalau yang masih ingat, krayon ke-7, krayon terbagi 2. Yang pertama terbuat dari kapur dan yang kedua terbuat dari lilin. Dimana kalau terbuat dari lilin ini teksturnya juga lebih lunak atau mengandung minyak. Teknik menggambar model atau alam benda ya. Bagi yang sudah ada buku cetaknya ya, bisa dilihat di halaman 12. Di situ ada teknik menggambar model atau alam benda. Di situ ada tahapan-tahapan untuk menggambar atau teknik menggambar model. Di mana katanya pertama, mempersiapkan objek gambar yang akan digambar. Berarti sebelum menggambar model, kita harus siapkan dulu objeknya atau modelnya, ya. Kemudian membuat sketsa, yaitu menggambar bentuk global atau membentuk gambar yaitu salah dengan memperhatikan proporsi bentuk objek yang digambar. Ya, sudah kita tentukan modelnya. Berarti harus kita susun sedemikian rupa, ya. Bisa dia tadi dari komposisinya, proporsi, keseimbangan dan kesatuannya yang harus sesuai atau harmonis, ada keserasian tadi, ya kan? Kita buat sketsanya, berarti pensil yang kita gunakan harus pensil H, ya, karena kita tadi menggambar sketsa. Kemudian berikan kesan gelap terang pada setiap bagian objek dengan menggunakan arsiran sampai terlihat perbedaannya. Ya, katanya berikan kesan gelap terang, berarti pakai pensil B. Untuk yang gelap dan terangnya tadi sedikit buat, tadi ada yang pensil H. Buatlah detail pada setiap objek. Ya, dari sudut-sudutnya bisa ketahui, bisa kita lihat ya kan, mana bayangan-bayangannya. Kemudian perjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai model. Maksud dari katanya ini memperjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai model. Contoh, kalau seandainya tadi ada gambar apel, kita harus sesuaikan warnanya. Kalau seandainya tadi ada warnanya merah kehitaman, makanya kita buat ada warna merah, ada sedikit warna hitam-hitamnya, ya. Kemudian penyelesaian akhir gambar dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing benda yang digambar, ya. Kalau tadi kita sudah buat semuanya tadi, maka untuk terakhirnya hanya penjelasan gambarnya. Ya, kalau ada yang mau ditonjolkan di situ, mau dihitam-hitamkan atau dibuat
buat